Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1599. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Tidak perlu memohon kepada dia, Thomaskin berkata sambil tertawa. Tidak memohon Tuan Ye, atau memohon kepada kamu. Kamu adalah seorang perebus lunak, bahkan sepatah kata pun tidak berani mengatakan, bagaimana Febrian Su jatuh cinta dengan sampah seperti kamu. Cepat berlutut kepada Tuan Ye, jika tidak, kamu bahkan tidak akan bisa melewati malam ini. Lili Yan menggoda. Tidak berlutut. Fedro Ye mengerutkan kening, menatap Thomaskin. Aku berlutut, Tuan Ye. Tolong selamatkan Thomaskin, ini benar-benar bukan urusannya. Febrian Su langsung berlutut di depan Fedro Ye, di matanya. Thomaskin mungkin sangat kuat, tapi dibandingkan dengan orang kuat, tapi dibandingkan dengan orang-orang di keluarga Buddha, itu sedikit tidak berarti. Lihatlah dirimu seperti beruang, masih harus Febrian Su memohon kepada kamu, di mana kemampuan kamu? Di mana kehebatan kami? Sekarang kenapa kamu tidak berani mengeluarkan kentut? Sampah harus memiliki kesadaran akan sampah, jangan berpura-pura. Lili yang paling meremehkan adalah Thomaskin yang mengandalkan wanita untuk makanan, terutama Febrian Su untuk membelanya. Apakah kamu sudah cukup bicara? Thomaskin mencibir, bergerak secepat kilat, menamparkan wajah Lili Yan, langsung merontokkan 5 gigi Lili Yan, meneteskan darah. Sesaat, semua yang hadir tercengang, anak ini terlalu cuek bahwa langit begitu besar, bukan? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kemampuan untuk mencapai langit dan bumi? Beraninya kamu memukul seseorang di depan Tuan Ye. Kamu berani memukulku. Tuan Ye, kamu tidak menganggap aku. Lili Yan dipukuli dengan darah di seluruh wajahnya telah bengkak, matanya juga telah membiru. Orang ini sudah lama mengobrol, Thomaskin sudah lama melihatnya tidak menyenangkan matanya. Sebagai asisten Febrian Su, dia juga membantu ornak luar untuk berbicara, menipu Febrian Su di sini. Febrian Su memiliki akhir yang seperti itu sekarang, semua berkat dia. Yang dipukul itu kamu, mulut gagak, tamparan aku, pukulan Febrian. Sebelum selesai berbicara, Thomaskin menamparkan Lili Yan lagi. Kali ini Lili Yan kehilangan beberapa gigi. Lili Yan benar-benar buta, seluruh tubuhnya gemetar, tatapan matanya penuh ketakutan. Febrian Su memperhatikan. Thomaskin dengan marah memukul Lili Yan, meskipun wajahnya tidak terlalu bagus, dia sangat bersemangat di dalam hatinya. Wanita bau ini seharusnya memompanya sejak lama. Kamu tidak menempatkan aku di mata kamu. Tangkap dia. Fedro Ye mendengus dingin, Thomaskin tidak menganggap aku. Gelombang tangan besar, keempat pengawal itu menembak bersama, untuk menangkap Thomaskin. Pergi. Tatapan Thomaskin dingin, dia melangkah keluar dengan semburan teriakan. Keempat orang itu sangat ketakutan sehingga jiwa orang mati ketakutan. Kemudian Thomaskin menendang keluar, 4 kaki satu demi satu, ditendang ke tanah dan ditembakkan. Pada saat itu, semua orang terkejut. Thomaskin sangat kejam, begitu merajalela, bahkan orang-orang Tuan Ye berani bertarung, kali ini pasti badai berdarah lagi. Baik. Fedro Ye mengucapkan 3 kata baik di wajahnya, tetapi kemarahan di dalam hatinya telah meningkat ke puncak. Hal ini untuk memperjelas bahwa ketika aku adalah energi, aku adalah salah satu dari 3 keluarga Budo, kamu termasuk yang keberapa? Bahkan orangku kamu berani menyentuhnya. Aku lihat kamu tidak ingin hidup lagi, cari mati. Fedro Ye berdiri perlahan. Pada saat ini ada orang adalah Vitalitas Saripati. Orang ini berada di alam liar di tempat Tuan Ye, akhirnya bisa dibayangkan. Thomaskin, kamu. Febrian semakin terkejut semakin bahagia, karena dia takut Thomaskin akan terlibat. Sekarang, bahkan jika kamu berlutut di depanku, itu juga tidak berguna.
Aku ingin membunuh kamu, itu mudah. Fedroye berkata dengan penuh semangat. Kalau begitu coba saja, beberapa waktu lalu Olga Chen dari keluarga Chen, baru saja dikalahkan oleh aku memikirkan tentang apa yang disebut keluarga Budo, juga termasuk begini, hari ini, keluarga Zhou Mixin Zhou juga meninggal, kamu adalah keluarga Ye. Coba aku lihat, kamu ada berapa banyak? Bab 1600 menginginkan tetapi tidak bisa mendapatkannya. Thomas Qin memiliki mata dingin, berdiri dengan bangga, berdiri di depan Fedroye, matanya saling berhadapan, vitalitas meledak dengan perang yang menakutkan. Apa? Mixon Zhou sudah mati. Tatapan Fedroye membeku, dia tidak berharap orang ini akan membunuh Mixon Zhou. Tapi Fedroye masih tidak begitu percaya, siapakah Mixon Zhou? Itu adalah pangeran dari keluarga Zhou. Keluarga Zhou sangat kuat. Jika Mixon Zhou benar-benar meninggal, bagaimana mungkin keluarga Zhou menyerah? Namun anggota keluarga Chen memang dipukuli di wajah. Meski Olga Chen pernah disembunyikan sebelumnya, tidak ada tembok yang kedap air. Belum lagi fakta bahwa anggota keluarga Chen selalu rendah hati. Permusuhan, siapa yang bisa menyerah? Thomas Qin, orang yang tidak tahu ketinggian langit, menyinggung 3 keluarga Budo, bukankah ini mencari mati? Setidaknya hari ini, Fedroye pasti tidak akan membiarkan mereka pergi dengan selamat. Aku tidak percaya, kamu membunuh Mixon Zhou. Vitalitas Fedroye sedikit menyipit. Kamu pasti percaya, Thomas Qin berkata. Berikan aku alasan. Fedroye mencibir. Karena kamu akan berjumpa nanti, di neraka, kalian akan bertemu lagi, bukankah hal yang baik? Thomas Qin tertawa dan berkata, mulut sialan, tampaknya hari ini kamu benar-benar tidak tahu malu, ingin mati, maka aku akan memenuhi kamu. Mata Fedroye membeku, terbakar api amarah. Fedroye terlihat sangat marah kali ini, orang ini pasti akan mati. Ya. Masih berkata sendiri membunuh keluarga Zhou, benar-benar membual, mengapa aku tidak melihat seorang pemuda yang membunuhnya? Hentikan. Orang seperti ini hanya ingin menakut-nakuti Tuan Ye, sehingga Tuan Ye takut padanya, apakah kamu berpikir Tuan Ye akan terkejut? Tuan Ye, bunuh dia, kita akan mendukungmu. Semua orang ingin sekali mencoba, tapi mereka hanya pandai berbicara saja, siapa yang berani melangkah maju. Meskipun mereka semua berpikir bahwa Thomas Qin sedang membual, tetapi melihat hidung Lilian yang memar dan wajah yang bengkak, mereka tidak ingin menjadi burung, bahkan penjaga Tuan Ye, juga semuanya turun ke tanah, mereka semua itu pria sejati, tapi dia tidak akan tahan dengan pemukulan seperti itu. Tidak bisa memintanya, ayolah. Thomas Qin berdiri dengan tangannya, dengan teliti, sama sekali tidak takut pada Fedroye. Perang akan segera dimulai. Thomas Qin, kamu harus berhati-hati. Wajah Febriansu penuh dengan kekhawatiran, urusan hari ini adalah karena dia, jika Thomas Qin benar-benar memiliki kekurangan, dia pasti kewalahan di dalam hatinya. Matilah. Fedroye meraung dan bangkit dengan cepat. Hal yang paling kuat tentang keluarga Ye mereka adalah kerja keras mereka, setajam pisau, terus-menerus menendang. Thomas Qin mundur selangkah demi selangkah, vitalitasnya tenang dan tidak tergesa-gesa, ada sedikit senyuman di sudut mulutnya. Pelan, terlalu pelan. Thomas Qin menggelengkan kepalanya, melambaikan tangannya. Pada saat ini Fedroye lebih jengkel oleh Thomas Qin, tidak disangka benar-benar memiliki 2 cara. Dia sendiri membuat lebih dari 10 gerakan sendiri, tetapi mereka semua menghindari dia. Namun, Fedroye bukanlah lampu yang hemat bahan bakar. Saat ini, pasti harus berwarna. Thomas Qin berkata bahwa dia membunuh Mixon Zhou. Dia tidak percaya, kekuatan Mixon Zhou, meskipun itu tidak sebaik diriku, pada saat itu, dia tidak akan dipukuli sampai mati oleh orang kecil tak dikenal yang mengatakan dia akan membunuhnya. Bukankah keluarga Zhou akan melawan jika dia bermasalah? Ada jenis yang tidak kamu sembunyikan.
Pedro Ye mencibir. Pada saat ini, dia menggunakan 12 menit kemudian, kakinya seperti listrik, dia berlari kencang, meja di resepsi terus-menerus ditendang ke tanah olehnya. Pada saat ini, itu lebih rata, lebih dari itu, menakuti-nakuti semua bos besar di sekitarnya dengan menggigil. Tuan Ye telah melakukan banyak pekerjaan. Tuan Ye dengan cepat mengalahkan bajingan ini ke tanah. Biar aku katakan saja, Tuan Ye pasti tidak akan takut pada pria ini, persetan sampai mati. Tuan Ye, kami akan selalu mendukungmu. Sekelompok bos besar yang memegang kaki bau menjelma sebagai orang yang makan buah saat ini. Tuan Ye adalah bos mereka. Apakah mereka dapat menemukan tempat hari ini sepenuhnya? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.